Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil asma'il husna, Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus Al-Fattahil Alim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan hatta ila darin na'im, amma ba'. Ahibail kiram, jamaah qabla juhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapan syukur dari lubuk hati yang paling dalam dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di satu karya yang berjudul Kitab Mau'izatul Mu'minin, ini satu kitab adalah mukhtasar ala kitab Ihya Ulumuddin, ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin karya Syekh Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi Al-Hasimi. Beliau Bapak Ibu membuat satu bab. Bab ini berjudul adalah Al-A'mal Al-Muta'alliqah bin Niyat, atau dia judul lengkapnya Tafasilul A'mali Al-Muta'alliqah bin Niyat, rincian-rincian perbuatan amal-amal yang mana dia yang berkaitan terhadap niat. Kata imam beliau, kata-kata beliau, an i'lam, ketahuilah olehmu, annal a'mala, bahwa perbuatan itu tanqasimu ila salasati aksam. Jadi perbuatan ini Bapak Ibu adalah terbagi tiga. Pertama ada dia ta'at, ketaatan. Yang kedua ma'as, kemaksiatan, perbuatan maksiat. Pertama perbuatan ta'at, yang kedua ma'as, perbuatan maksiat, yang ketiga mubahat, perbuatan yang mubah, boleh begitu saja. Jadi kata beliau membagi tiga perbuatan. Jadi ada rincian-rincian amal, kata beliau, ada amal ta'at, ada amal maksiat, perbuatan maksiat, ada juga yang perbuatan itu bersifat mubah. Lalu dia bahas yang pertama, fa'ammal ma'asi, adapun kemaksiatan, fala tataghayyaru an maudiha bin niyah. Maka adapun maksiat tidak bisa dia berubah dengan niat walaupun niatnya baik. Walau kana yaqsudu al khair, walaupun niatnya baik, maka fala tataghayyar. Jadi perbuatan maksiat Bapak Ibu tidak bisa dia berubah walaupun niatnya baik. Ya, misalnya seperti apa? Seperti seseorang yut'imu faqiran min mali ghairih. Dia memberi makan orang fakir, orang miskin. Tapi dia beri makan orang miskin min mali ghairih, bukan dengan hartanya. Harta orang lain diambil, dia curi, dia kasih orang fakir. Nah, jadi bukan, ini adalah ma'as, kemaksiatan. Kenapa? Tidak bisa dirubah dengan niatnya. Padahal niatnya baik, Pak. Niatnya memberi fakir miskin makan. Tapi bukan dari hartanya. Min mali ghairi, daripada harta orang lain. Jadi yang namanya kemaksiatan, maka dia tak bisa dirubah dengan niat yang baik. Walaupun seperti apa lagi? Seperti seseorang yubni masajida, membangun masjid, atau yubni, dia membangun madrasah, tapi min mali haramin, dari harta yang haram. Tidak bisa. Walaupun niatnya baik, oh saya membangun masjid, saya tujuannya adalah untuk membangun sekolah, madrasah, tapi dari harta yang haram. Ini samalah kata Imam Sufyan As-Sauri, kama taksilu as-saub bima'in najasah. Samalah kamu seperti mencuci pakaian, yaitu dengan air najis, bibaulin, dengan air kencing. Tidak bisa, ya, dengan mencuci dengan air seni dan kencing. Nah, begitulah kedudukan perbuatan maksiat, yaitu tak bisa dirubah dengan niat yang baik, walaupun baik tujuannya Bapak Ibu. Nah ini, apalagi ya maksiat dianggap tidak maksiat, itu jauh lebih besar. Nah, ini kan dosa kecil. Ketika ada orang kan menganggap sepele, namanya tasgiru zambi, menganggap dosa itu kecil, maka ketika dia anggap dosa itu kecil, disitulah dia ya kena namanya dosa besar. Nah, ada orang mengatakan cuma dosa kecilnya, sepelenya dosa kecil. Ketika dia anggap, apalagi tak dia anggap yang maksiat bukan maksiat, itu bukan sekedar dosa,
tapi kufur, kekufuran, kata Imam Al-Ghazali. Menganggap yang maksiat bukan dosa, itu kekufuran. Begitu kata beliau. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada perbuatan ta'ah, perbuatan taat. Maka perbuatan taat ini yartabitu bin niyah. Ini terikat dengan niat. Ya, dengan niat. Taat itu diantaranya kata beliau di sini, pertama al-qu'udu fil masjid, duduk di masjid, fa innahu ta'atun. Bapak Ibu duduk di masjid ini, Pak, itu satu ketaatan. Ya. Maka satu ketaatan kullu fi'lin hasanatun. Satu perbuatan ketaatan maka dibalas dengan satu kebaikan. Tapi yang namanya perbuatan ketaatan kata beliau, wa yumkinu ayyanwiya al khairat kasirah hatta yasila min a'malil fadilatil muttaqin. Tapi memungkinkan Bapak Ibu, walaupun tadi duduk di masjid itu satu ketaatan, memungkinkan dia akan berlipat yudha'ifu min a'malina, berlipat ganda amal kita di sisi Allah kalau niatnya banyak, bukan hanya sekedar duduk di rumah Allah, kata beliau. Jadi ketaatan itu kalaupun kita niatkan banyak, maka dia bisa menjadi amal yang baik yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah indahnya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa an-niyatu nisfuddin. Niat ini adalah setengah daripada ajaran agama. Jadi kita duduk di masjid dengan syarat kata beliau akan bisa dilipat gandakan kullu hasanatin bi asri amsalihah. Satu kebaikan bisa dibalas lipat gandakan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk di masjid dengan syarat pertama ayat takida annahu baitullah. Dia meyakinkan, mengajamkan ketika duduk yang dia duduki ini adalah rumah Allah. Nah ini Pak. Jadi duduk bukan sekedar duduk. Kita i'tikadkan bahwa yang kita duduk ini adalah baitullah, rumah Allah, wa anna dakhilahu, orang yang masuk ke rumah ini zairullah, tamu Allah. Orang yang berkunjung sebagai tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niatnya Pak. Yang pertama, duduk kita bahwa kita duduk ini di mana? Di rumah Allah. Masjid 28 kali dalam Quran. Masajid 6 kali, masjidun 22 kali. Jadi banyak Allah berbicara tentang masjid. Masjidil Haram disebutkan oleh Allah 15 kali. Masjidil Aqsa 1 kali. Masajid 6 kali. Jadi kata masjid berulang-ulang. Merupakan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, niatkan juga Bapak Ibu yantajirus shalah ba'das shalah. Maknanya apa ini? Dalam hadis, menunggu solat sesudah solat. Maksudnya apa? Kita ini duduk di masjid, orang yang merindukan antara solat yang satu dengan solat yang lain. Walaupun kita nanti habis solat pergi, dalam arti menunggu solat setelah solat. Artinya di dalam sarah-sarah hadis adalah, maksudnya orang yang merasa rindu berjumpa lagi dengan solat yang lain. Kita di Johor, kita masih berharap bagaimana jumpa lagi nanti solat. Karena ada orang ini Bapak Ibu, ketika solat, ibaratnya solat maghrib, tiba-tiba masuk solat isya. Aduh, cepat kali. Cepat kali ada. Dia tetap solat, tapi dia anggap solat ini sebagai beban, bukan kebutuhan. Alah, solat lagi. Cepat kali waktunya katanya. Kenapa? Karena dia buat bahwa solat itu masih beban, bukan kebutuhan. Padahal solat itu kebutuhan kita butuh kepada Allah. Bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban, kita butuh kepada Allah. Tadi niatkan kita menunggu solat setelah solat. Dalam artian adalah orang yang rindu antara solat yang satu dengan solat yang lain. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, at-tajarrudu li zikrillah wa tazakkur bihi. Dan kita niatkan juga ketika kita duduk di rumah Allah untuk berzikir mengingat Allah, wa sima'i zikrihi wa tazkirih, dan untuk mendengarkan tazkirah termasuklah tausiah ini yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memotivasi kita agar meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Jadi niatkan itu Pak. Duduk bukan sekadar duduk, niatkan ini. Kalau niatnya sedemikian banyak, maka tentu payudha'ifu min a'malina, dilipat gandakan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat kata Imam Al-Jamaluddin Al-Qasimi, uquful hammi ilallah, usahakan yang terlintas di hati kita, yang terlintas di hati kita tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan di hati kita, ya Allah, aku hanya duduk di sini khusus mengingatmu ya Allah. Dan uquful hammi ilallah, kita duduk di sini adalah supaya diantaranya terhindar daripada maksiat mata dan pandangan, anil harokat dan lain sebagainya. Itu diniatkan Bapak Ibu.
Dan kemudian yang lebih penting lagi, kemudian supaya dilipat gandakan amal kita adalah diantaranya ifadatul ilmi. Ifadatul ilmi maksudnya menyebarkan ilmu bi amril ma'ruf wan nahi anil munkar. Jadi di masjid itu Bapak Ibu ada amal ma'ruf, ada nahi munkar. Bagi orang-orang yang alim, lebih paham tentang aktivitas ibadah salat, disinilah dia menyebarkan ilmunya. Maksudnya gimana? Annal masjida la yakhlu amman yasi'u fi salati. Karena masjid itu tidak akan sepi dari orang yang mungkin salatnya perlu diperbaiki. Jadi kalau kita ini Pak lebih paham, ini khusus mungkin yang lebih alim, yang paham tentang fikih salat khususnya, andai kata ada orang yang mungkin tak tumakninah, salatnya salah, maka disinilah ifadatul ilmi. Niatkan juga, saya duduk di sini, andai ku tengok ada saudaraku yang salah salatnya, saya benarkan salatnya. Andai kata ada ku tengok saudaraku salah al-fatihahnya, talqinus sahih, ajarkan yang benar. Ente salah nih kawan. Nah, ini niatnya begitu juga Pak. Ya, duduk. Maka ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nastafidu akhan lillah. Kita juga di rumah Allah ini niatkan untuk mencari saudara karena Allah. Dan mengambil istifadah an muhibbin lillah, daripada ahlullah, orang yang mencintai Allah. Karena masjid itu biasanya ada orang-orang muhibbin yang memang tamalluk hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pecinta Allah, muhibbin, itu pasti tidak sepi dari masjid, pasti dia ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya masjid ini juga menjalin hubungan ukhuwah dan persahabatan dan silaturahim. Barulah tadi ketaatan ini berlipat ganda disebabkan tadi banyak niat kita Bapak Ibu. Ya, banyak niat kita. Nah, makanya ada amal ma'ruf nahi munkar di masjid, yaitu untuk menyebarkan ilmu. Nah, ini dengan beberapa ini adalah diajarkan oleh Syekh Jamaluddin, mengambil daripada perkataan Imam Al-Ghazali, satu ketaatan bisa dibalas dengan beberapa kebaikan kalau kita niatnya banyak, yaitu duduk di masjid, bukan sekedar duduk, tapi niatkanlah sebagaimana yang telah kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Akhir ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.